Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Altri. Di video kali ini kita kembali membahas tentang reksadana. Oke, pada konten kali ini saya akan menjawab atau saya tujukan untuk menjawab beberapa pertanyaan dari teman-teman di kolom komentar, baik yang menanyakan langsung dari Instagram saya bahwa manakah yang baik atau yang terbaik antara pasar uang, reksadana obligasi ataupun saham. Nah, jadi ketiga buah jenis reksadana ini manakah yang lebih baik ya? Nah, untuk menjawab hal ini kita buka dulu aplikasinya. Dan di bibit ini ada 3 jenis reksadana, teman-teman. Yang pertama pasar uang, yang kedua obligasi, dan yang ketiga saham. Dan ini jenisnya ya. Kalau kita mau syariah, kita bisa atur preferensi syariahnya. Oke. Nah, jadi manakah yang paling baik antara pasar uang, obligasi atau saham? Nah, jawabannya adalah tergantung dari tujuan investasi teman-teman serta lamanya investasi teman-teman ya. Jika teman-teman berencana untuk investasi dalam jangka waktu yang pendek, misalkan 3 bulan atau 6 bulan ya, maka yang terbaik yang teman-teman pilih adalah pasar uang. Ya, kenapa demikian? Karena di pasar uang ini ya, risikonya cenderung rendah atau sangat rendah sekali. Dan potensi keuntungannya lebih stabil, teman-teman. Artinya jika sewaktu-waktu teman-teman terdesak ingin menjual kembali unit dari reksadananya, maka teman-teman tidak akan khawatir akan adanya penurunan harga unit. Nah, karena tren dari pasar uang ini cenderung naik, teman-teman. Walau ada juga yang turun ya, tapi cenderung naik trennya. Kita buka contohnya di sini, salah satu produk reksadana. Nah, teman-teman bisa lihat di sini ya, grafiknya cenderung naik. Bahkan sampai bulan Maret 2021, grafiknya terus naik. Ya. Bahkan drawdownnya 0%, teman-teman. Artinya tidak pernah mengalami penurunan sama sekali. Nah, jadi bagi teman-teman yang berinvestasi untuk jangka waktu yang pendek, maka sebaiknya pilih saja pasar uang, ya. Karena misalkan teman-teman berinvestasi di bulan Januari 2021. Nah, contohnya di sini. Nah, teman-teman berinvestasi di tanggal 4 Januari dengan harga 1170 ya. Tiba-tiba di bulan Maret, teman-teman terdesak keuangan, katakanlah harus membayar sesuatu dan terpaksa menjual kembali unit dari reksadananya. Maka teman-teman tidak perlu khawatir menjualnya karena harganya mengalami kenaikan. Nah, jadi untuk pasar uang ini risikonya rendah, teman-teman, dan stabil kenaikannya. Nah, itulah sebabnya kenapa pasar uang cocok sekali untuk investasi jangka pendek. Oke, yang kedua adalah obligasi, teman-teman ya. Obligasi ini adalah jenis reksadana yang kedua yang potensi keuntungannya lebih besar daripada pasar uang. Namun, risikonya juga lebih besar daripada pasar uang, teman-teman ya. Untuk teman-teman yang berinvestasi di obligasi, maka sebaiknya adalah memiliki jangka waktu investasi minimal 1 tahun. Karena pergerakannya sedikit lebih berisiko daripada pasar uang. Kadang naik, kadang turun ya. Misalkan di sini kita lihat dalam 3 bulan terakhir. Nah, misalkan di sini teman-teman kembali membeli reksadananya di tanggal 4 Januari seharga 3.000 ya, 3.001. Tiba-tiba di bulan Maret teman-teman kembali terdesak menjualnya. Maka kalau teman-teman jual di sini maka akan mengalami kerugian karena nilai unitnya berkurang. Nah, itulah sebabnya reksadana obligasi tidak cocok untuk jangka pendek, teman-teman. Coba kita lihat dalam jangka waktu setahun. Nah, ya. Nah, misalkan teman-teman membelinya di sini ya. Katakanlah di bulan Mei 2020. Setahun kemudian, katakanlah bulan Maret, teman-teman menjualnya. Ya, maka grafiknya naik, teman-teman. Dari sini ke sini itu terdapat peningkatan nilai unit, teman-teman ya. Jadi jika teman-teman menjualnya tahun depan, maka teman-teman akan mendapatkan keuntungan. Oke ya. Nah, itulah sebabnya jika reksadana obligasi cocoknya untuk jangka menengah atau jangka minimal 1 tahun. Oke, yang terakhir adalah reksadana saham, teman-teman ya. Ini adalah produk reksadana yang paling tinggi risikonya dan paling tinggi pula potensi keuntungannya. Di saham ini
pergerakan grafiknya sangat ekstrim teman-teman. Kadang bisa naik tinggi, kadang juga bisa turun drastis. Nah, oleh sebab itu maka disarankan bagi teman-teman yang mau berinvestasi di saham memiliki tujuan investasi jangka panjang, minimal 3 tahun ke atas, ya. Contohnya di sini. Kita buka salah satunya. Nah, SukorinVest Syariah Equity Fund. Contohnya di sini jika teman-teman berinvestasi di SukorinVest, ya. Di sini. Nah, oke, sekarang kita lihat. Misalkan teman-teman mulai berinvestasi di tahun 2016. 5 September 2016. Dan sekarang di tahun 2021, investasi teman-teman mengalami kenaikan yang luar biasa. Dalam jangka waktu 4 tahun. Hampir 2 kali lipatnya. Dari sini 900 ke 2000. Bahkan lebih 2 kali lipatnya, teman-teman. Nah, itulah sebabnya investasi jangka panjang, ya, lebih cocok menggunakan jenis saham, teman-teman. Nah, jadi mengapa investasi saham tidak cocok untuk jangka pendek? Nah, kita lihat ya, dalam jangka waktu 3 bulan, seperti pasar uang tadi. Nah, teman-teman susah sekali untuk memprediksinya. Misalkan, nah, di sini tanggal 4 Januari, ya, tiba-tiba di tanggal 18, naik dia sampai 2000, teman-teman. Kemudian turun lagi, masih di bulan yang sama. Naik, turun, tidak bisa diprediksi sama sekali, teman-teman, ya. Atau sulit sekali memprediksinya jika dalam jangka waktu yang pendek. Makanya saham tidak disarankan untuk investasi jangka pendek. Misalkan teman-teman membelinya di tanggal 20 Januari, tiba-tiba harus menjualnya di tanggal 25 Maret, maka teman-teman akan mengalami kerugian. Nah, syukur-syukur jika teman-teman membelinya di sini di tanggal 29 Januari, kemudian menjualnya di tanggal 2 Maret, maka keuntungannya besar, teman-teman. Dari 1874 naik menjadi 2000. Nah, itu merupakan keuntungan yang besar jika total dari investasi teman-teman besar, ya. Nah, jadi saham ini sangat fluktuatif sekali, teman-teman. Makanya tidak cocok untuk jangka pendek, ya. Nah, jadi kesimpulannya, manakah yang terbaik antara ketiganya? Jawabannya adalah semuanya sama-sama bagus, tergantung dari tujuan dan jangka waktu investasi kita, teman-teman. Nah, semoga ini bisa menjawab pertanyaan teman-teman semuanya. Oke, bagi teman-teman yang mungkin tertarik juga berinvestasi, silakan download aplikasi Bibitnya dan masukkan kode referral Altri saat mendaftarnya agar teman-teman mendapatkan cashback Rp25.000. Oke ya? Oke, terima kasih. Sampai jumpa lagi pada video berikutnya. Salam investor.